هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز والمذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Mari bersama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Rabbana, coba ikuti Bapak. Rabbana taqabbal minna inna anta as-sami'u al-alim. Itu diantara dasar kita kalau di lebaran seperti ini berdoa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Adapun doa minal aidin wal faizin itu pengembangan dari tadi Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Ketika Nabi Ibrahim sudah melaksanakan membangun dan merenovasi Ka'bah, beliau berdoa agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa dianjurkan dan kita memohon agar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianjurkan. Setelah kita berpuasa, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur, Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu, ikuti. Wal ya'fu wal yasfahu wal yasfahu. Itu Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Ketika sahabat Abu Bakar, keluarga Nabi, istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh
keluarganya sendiri, maka selama masih bisa dimungkinkan, ditoleransi, dimaafkan. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lupakan. Jadi di bulan Ramadan sudah selesai, biasakan kita memaafkan kekurangan orang lain dan melupakan kekurangan orang lain. Itu Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lupakan. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau al-afu itu tarkul uqubah. Kalau as-safhu itu tarkul laum. Dah. Sekarang Al-Baqarah ayat 109. Al-Baqarah ayat 109. Ikuti fa'fu. Fa'fu. Wasfahu. Wasfahu. Itu sama artinya. Cuma kalau Al-Baqarah ayat 109 ini berhubungan dengan orang non-Islam. Berhubungan dengan orang non-Islam. Kalau An-Nur tadi berhubungan dengan sesama umat Islam. Kita dengan orang non-Islam, kalau tidak darurat dengan siapapun, apalagi sama umat Islam, jangan bermusuhan. Kalau dimungkinkan, fa'fu, maafkan. Wasfahu, lupakan kesalahannya. Terlalu banyak kita sejarah apabila kita selalu bermusuhan itu hidup tidak indah. Lalu sahabat kita, guru kita, tetangga kita, jamaah kita ada yang wafat. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Amin ya rabbal amin. Di dalam Al-Quran, nama sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran, nama sahabat adalah Zaid. Apa? Zaid. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Kenapa sahabat Zaid diabadikan di dalam Al-Quran? Itu satu-satunya sahabat yang disebut namanya di dalam Quran, sahabat Zaid. Karena beliau betul-betul hidupnya dipakai untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masalah keluarga, beliau sudah berusaha, sudah berdoa, tapi harus berpisah, maka beliau merelakannya tanpa harus bermusuhan dengan bekas istri, dengan bekas mertua, bekas ipar, dan lain sebagainya. Tanpa, kalau udah pisah ya sudah selesai, tetap bersaudara. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Itu sahabat Zaid masih hidup, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Sahabat dijamin masuk surga, yang menjamin Allah. Bunyinya an'amallah. An'amallah itu dijamin masuk surga. Wa an'amta alaih, itu sahabat Zaid oleh Nabi masih hidup, diberi nikmat, dimerdekakan. Seorang budak, sahabat, tapi bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sahabat Zaid. Falamma qada Zaidun, itu. Falamma qada Zaidum minha wa tara zawwajnakaha. Lalu likai la yakuna 'alal mu'minina haraj
fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Lalu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi banyak sekali. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Masih hidup dijamin masuk surga. Dan itu yang menjamin Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi menyampaikannya. Bayangkan. Jadi kayak teman begitu. Wahai sahabat Ubay bin Ka'ab, sini. Ada apa Nabi? Saya dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Tadi Allah memerintahkan saya agar baca Quran dengan kamu. Coba, saya diperintahkan oleh Allah ngajarin Quran kamu. Itulah namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab itu nanya, Nabi, benar meyakinkan Allah menyebut nama saya melalui lisan malaikat Jibril? Iya. Itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari 3809 4959. Bunyinya begini. Innallaha, ikuti. Amarani an aqra'a alaika surata kadza fabaka itu menangis. Bagaimana saya hina seperti ini, bisa nama saya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, melalui nabi terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala au dzukirtu hunalika. Kalau di Muslim 799. Hadis dari sahabat Anas, penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari juz 42 sampai 45. Nabi itu suka mengangkat derajat sahabatnya. Di antaranya juga sahabat Bilal. Siapa? Sahabat Bilal. Diabadikan di dalam hadis Bukhari 1149. 1149. Itu sahabat Bilal. Beliau masih hidup, jamin masuk surga. Jangankan orangnya, sandalnya udah masuk surga. Karena kebiasaan kalau habis wudhu beliau sholat Jadi Nabi itu tidak membedakan itu sahabat Ansor, tidak membedakan sahabat Muhajirin, tidak membedakan orang terhormat, tidak membedakan orang biasa. Sahabat Bilal itu orang dari Ethiopia, orang hitam. Sedangkan sahabat Zaid tadi orangnya putih, budak tapi putih. Sedangkan sahabat Bilal hitam, legam. Orang Ethiopia itu hitam dan hitam sekali. Sedangkan sahabat Ubay bin Ka'ab ini dari Ansor. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah imam tarawih 23. Hafal Quran di zaman Nabi, sekretaris Nabi. Jadi silahkan tarawih berapa saja, insya Allah semuanya ahli surga. Lalu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini oknum pejabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Beliau adalah seorang hakim yang adil. Diabadikan di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya di antaranya 4121 atau 6262. Hadis Bukhari. Beliau seorang hakim yang bijaksana dan sangat adil. Jadi hakim bisa masuk surga, bisa Lalu Az-Zubair, sahabat Az-Zubair ini termasuk Hawari, yaitu sahabat yang membantu perjuangan Nabi. Diabadikan di dalam hadis Bukhari 2847. Apa maksudnya menyampaikan seperti ini? Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak langkah Nabi dan para sahabat. Insyaallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina
rasyada. Mudah-mudahan Allah memudahkan, membantu kita mencapai segala keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Dulu Bapak, kalau ini hubungannya dengan materi kita sebentar lagi. Kami baca Quran sejenak. Kalau tukang adzan, muadzin di Madinah kita tahu, yaitu muadzinnya siapa? Sahabat Bilal. Adzannya kan 2 kali ya, kalau subuh. Sahabat Bilal. Kedua, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Baru setelah masuk waktu, karena beliau penglihatannya kurang jelas, kasih tahu, sudah masuk waktu, lalu adzan. Kita tahu jarak adzan pertama dengan adzan kedua itu lama. Sampai sekarang gitu, di Mekah dan Madinah. Dicek kan. Sedangkan di Madinah tadi tukang adzannya. Sekarang di Mekah. Di Mekah itu tukang adzannya namanya sahabat Abi Mahdurah. Siapa? Abi Mahdurah. Siapa? Abi Mahdurah. Abi Mahdurah ini tadinya sebelum masuk Islam, beliau benci sekali mendengar adzan. Orang yang paling benci mendengar adzan beliau ini. Akibatnya karena terlalu benci, beliau dengerin. Lama-lama tertarik. Kebencian kan sayang. Itu sahabat Abi Mahdurah. Jadi kita baca ya. Jadi beliau itu sangat benci. Lalu setelah sangat benci, karena kita berhubungan dengan orang non-Islam itu tidak untuk menyakiti, maka asal tidak membahayakan oleh Nabi dan para sahabat, tidak diapa-apain. Lalu malah dikirimi hadiah. Fa'atani surratan fiha syai'um min fiddah. Fa'atani surratan fiha syai'um min fiddah. Kemudian oleh Nabi dikirimin bingkisan di dalam isinya fiddah. Fiddah itu perak. Ini momen ya, momen lebaran. Jadi kalau punya kemampuan bagi-bagilah. Termasuk kepada tetangga yang non-Islam, bagi-bagi. Terserah dia benci sama kita atau tidak, pokoknya kasih aja. Apalagi cuman sesama jamaah yang cuma beda sedikit bacaan sholat atau kajiannya. Sudahlah, lupakan saja itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Tadi kan ayatnya sudah begitu. Lalu oleh Nabi setelah beliau dilihat tenang, karena dia itu benci karena belum paham. Jadi oleh Nabi tidak diapain. Setelah itu semakin dekat oleh Nabi dipegang dari sininya, terus ke bawah oleh Nabi dipegang sampai di sini. Setelah itu oleh Nabi didoakan, nggak usah keras-keras. Doanya barakallah. Ikuti, barakallahu laka, barakallahu laka, wa baraka alaika, wa baraka alaika. Yang pertama laka, yang kedua alaika. Mudah-mudahan apa yang terjadi kepada kamu insya Allah melahirkan kebaikan. Apa saja yang terjadi kepada kamu mudah-mudahan melahirkan kebaikan. Laka itu manfaat, alaika itu sesuatu yang sepertinya sekilas kurang baik, tapi mudah-mudahan melahirkan keberkahan, manfaat. Akhirnya beliau begini, memerintahkanlah siapa engkau Nabi ni kepadaku bitta'dzin, dengan adzan di Mekah. Nabi, mohon maaf, boleh enggak kami diajari adzan, dan setelah kami bisa menurut Nabi, izinkan kami adzan di Mekah. Coba. Akhirnya Nabi menjawab setelah diajari, menjawab siapa Nabi? Qad amartuka, saya mengizinkan kamu menjadi muadzin di Masjidil Haram.
Itu ceritanya muadzin pertama di Masjidil Haram. Namanya siapa tadi? Abi Mahdurah. Siapa? Sahabat Abi Mahdurah bergantian dengan sahabat Attab bin Asid. Ada yang membaca Usaid. Akhirnya beliau setelah mendapatkan restu dari Nabi, beliau menyampaikan wada'a wa'ada dzalika kulluhu mahabbatan. Yang tadinya aku sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Al-Quran, sangat benci kepada Muhammad, kata dia, sangat benci kepada kota Mekah, maka sekarang berubah menjadi sayang. Jadi begitulah. Wa'ada dzalika kulluhu mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu jadi ada orang yang benci bertaubat, sahabat Abi Mahdurah. Ada orang yang benci tidak bertobat, namanya tidak disebut. Ada kalanya di hadis itu tidak disebut karena kepingin menutupi aibnya, tapi perbuatannya supaya tidak ditiru. Kasihan keluarganya, kasihan masa depan anaknya, apalagi tersinggung dari misal dari kelompok mana itu. Jadi setiap ada adzan, misal asyhadu alla ilaha illallah, begitu sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Nabi itu, mohon maaf, sama mereka dituduh tukang bohong. Coba bayangin, Nabi orang baik-baik dituduh tukang bohong. Lalu beliau setiap mendengar nama Muhammad, setiap adzan kan pasti disebut tuh nama Muhammad. Setiap disebut nama Muhammad, beliau selalu keluar dari lisannya, mudah-mudahan yang bohong terbakar. Setiap dengar nama Muhammad begitu. Lalu pada suatu ketika dia tidur. Dia apa? Tidur. Lupa zaman dulu tidak mematikan lampu. Akhirnya lampunya itu digoyang oleh tikus, jatuh. Jatuh menimpa dia, rumahnya terbakar, dia pun terbakar. Itu akibat orang terkena doa sendiri. Al-bala'u muwakkalun, adapun bala yaitu terjadi bil mantik, akibat hati-hati, share, hati-hati. Ini hati-hati. Jaga. Itu banyak ya. Di Bukhari 617, 2656, Muslim 1092, Al-Qurtubi Juz 6 halaman 219 sampai 220. Coba Bapak bisa dibuka Al-Quran, bisa di HP juga, surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 29. Surah Yusuf ayat 29. Kalau enggak ikuti kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Ketemu? Ikuti. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Al-Quran surah apa tadi? Ayat berapa? Bapak Yusuf kata suaminya, a'rid an hada, tolong Nabi Yusuf, kamu menjauh dari masalah ini. Biarkan keluarga kami mudah-mudahan bisa menyelesaikan, dan mudah-mudahan dengan demikian masalah rumah tangga bisa kami selesaikan sendiri. Jadi suami itu pertama, ini ya lebaran, kalau bisa suami itu bisa menghandle, menutupi masalah yang terjadi di rumah tangganya. Itu satu. Yang kedua, kita tahu ya, Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz di Al-Quran surah Yusuf ada yang mengatakan itu Siti Zulaikha. Suaminya bilang kepada istrinya, ya mohon maaf ya, enggak laki, enggak perempuan, biasanya ya namanya manusia, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, sama-sama pernah
kepleset melakukan salah. Wastaghfiri lidzambik. Mohon maaf istriku, kalau kamu punya salah, kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi lagi. Habis begitu, innaki, bahwasanya engkau istriku, kunti betul-betul minal khati'in, termasuk. Bapak perhatikan itu Al-Quran surah Yusuf, lihat Qurannya. Surah Yusuf ayat 29 pakai min. Itu pelajaran. Kalau punya salah, pertama, mohon maaf. Kalau rumah tangga itu, yang salah itu suami. Karena suami itu pemimpin. Yang kedua, mohon maaf. Di rumah tangga, coba nih. Mohon maaf istriku, mungkin kamu salah. Tapi sebenarnya yang salah itu adalah saya. Minal khotiin. Bisa saja kamu salah saat ini, tapi sebenarnya yang paling salah itu saya. Karena apa? Karena saya kurang bisa melindungi, menghargai, menghormati, dan menjaga kamu. Itu kandungan dari innaki kunti minal khotiin. Masya Allah, luar biasa. Ini apa itu? Lebaran ya. Mudah-mudahan lalu Bapak surah di dalam surah Yusuf, masih surah Yusuf ayat 32, ketemu dikit lagi baru masuk hadis. Surah Yusuf 32. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunam minas sagirin. Ketemu? Ayo bersama-sama. La illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunam minas sagirin. Bawahnya sekarang. Lanjut. 33. Qala rabbi. Ikuti. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ulangi lagi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Surah Yusuf ayat 32 dan 33. Itu intinya biar enggak terlalu lama. Dulu orang yang pertama bisa dikatakan ya sebenarnya banyak lah. Seorang Nabi Yusuf, nggak tanggung-tanggung. Nabi Yusuf masuk penjara. Salah nggak? Salah tidak. Tapi di penjara Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada harus berkhianat. Daripada harus melakukan maksiat. Qala, kata Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, adapun tahanan ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma yad'unani ilai, daripada ajakan mereka untuk berkhianat ya macam-macam lah, kembangkan sendiri. Karena Nabi Yusuf diancam, la illam yaf'al ma amuruhu. Yusuf, kita kerjasama. Kalau kamu gak bisa kerjasama, saya akan cari-cari kesalahan kamu supaya kamu bisa masuk penjara. Itu la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. Saya yakin kamu pasti di penjara. Ini belum masuk penjara. Dijawab oleh Nabi Yusuf, daripada saya maksiat, daripada saya berkhianat, lebih baik saya milih masuk penjara. Itu zaman Nabi Muhammad SAW sebelumnya, sekitar 2377 tahun sebelumnya. Lebih, Nabi Yusuf masuk penjara.
Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud bicara kemana-mana. Cuma tidak semua orang di penjara itu orang salah. Itu dulu. Wallahu alam. Saya nggak bicara sekarang. Lalu kita sedikit berbicara tentang Yahudi. Tentang Yahudi. Coba buka Al-Quran sedikit aja. Surah Al-Baqarah ayat 74. Surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Nah, itu Al-Baqarah ayat 74. Bapak kalau sudah ketemu Qur'annya, lihat harokatnya. Itu Bapak fahiya kal hijarati. Betul? Coba lihat ayat selanjutnya. Asyaddu. Mestinya asaddi itu Bapak. Bukan asyaddu. Kenapa kok asyaddu? Nah, itu yang bisa jawab imamnya yang tadi itu. Mestinya ikut depan. Depan kasroh, belakang kasroh. Kenapa anaknya begitu? Karena ikut bapaknya. Kenapa rakyatnya begitu? Karena ikut pemimpinnya. Ya. Mestinya asyaddi itu. Kok asyaddu? Itu karena menyimpan aihum al-yahud asyaddu. Itu menjadi khobar dari mubtada'il mahdhuf. Ai maksudnya hum adapun Yahudi asyaddu. Jadi Yahudi itu bukan sama dengan batu. Tapi dia itu lebih dari batu. Ini Quran, saya cuma nyampein aja. Yahudi itu lebih dari batu. Kalau dibaca kasroh, Yahudi sama dengan batu. Begitu dibaca dhammah, Yahudi itu lebih dari batu. Itu mubtada. Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu untuk menunjukkan kapan saja orang Yahudi itu akan lebih kaku daripada batu. Itu Quran. Au asyaddu qaswa. Lalu kenapa orang Yahudi itu lebih kasar dari batu? Coba lihat Quran. Kita nggak boleh bicara karena kebencian. Quran yang menyampaikan. Karena Quran itu saling menafsirkan. Quran bukan untuk mencaci maki orang, tidak. Hanya Quran itu menjelaskan. Ini karakternya seperti ini. Orang Islam tuh mestinya seperti ini. Hidup pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Itu aja. Nah, Bapak lihat. Al-Quran surah Ali Imran ayat 75. Ali Imran 75. Kenapa Allah mengatakan bahwa orang Yahudi itu kapan saja pasti lebih kaku dari batu? Pertama, diantaranya Ali Imran 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Ulangi lagi. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kata orang Yahudi, ini Allah menceritakan bagaimana pendapat orang Yahudi sampai sekarang. Laisa, tidak ada. Alaina bagi kami orang Yahudi, fil ummiyin bagi orang Arab. Kalau orang Arab saja itu kepalanya orang Islam sudah dianggap orang kelas sekian, kasta sekian, apalagi kita ini. Semua orang Islam itu menurut orang Yahudi harus berada di bawah telapak kaki dia karena kastanya sangat rendah. Ada kan negara masih pakai kasta? Itu Pak, kalau orang merasa kasta paling baik, jamaah paling baik, kajian paling baik, kelompok paling baik, paling benar, itu tanda. Makanya mulai sekarang harus saling menghargai. Itu. Dulu orang Yahudi itu, mohon maaf ya. Dulu sebelumnya itu utang sama umat Islam. Lalu sama dia nggak dibayar.
Buat apa dibayar? Kan kita berutang sama orang rendahan. Jadi nggak perlu dibayar. Laisa alaina fil ummiyin. Kalau dibunuh, nggak perlu dibalas, bunuh, didiat, dikisos, nggak perlu. Karena yang dibunuh orang rendahan. Itu Yahudi. Dulu Bani Nadir, Yahudi di Madinah, itu merasa lebih hebat dari Bani Quraidah, sesama Yahudi. Jadi kalau Bani Quraidah peperangan saudara, nggak usah dikisos. Tapi kalau sebaliknya dikisos. Bani Nadir terbunuh oleh Bani Quraidah, nggak bisa pakai tebusan, nggak bisa pakai tahanan, harus dibunuh. Berikutnya, supaya nggak kemana-mana. Al-Maidah ayat 18. Kenapa orang Yahudi itu lebih keras daripada batu? Karena di antara prinsip mereka seperti itu. Nahnu, ikuti, nahnu Allah wa ahibba'u. Ulangi lagi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Al-Maidah ayat berapa? 18. Kata orang Yahudi, Bapak buka semua tafsir lah. Kalau enggak pulang dari sini buka terjemah, paling mudah. Ini Allah menceritakan bagaimana orang Yahudi, kamu itu enggak bisa rukun karena begini ini. Oleh karena itu dulu yang memerintahkan Nabi dan dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat, orang Yahudi itu supaya enggak ganggu kehidupan kamu umat Islam, tolong taruh di luar daerah kamu, di Khaybar. Taruh di Jeddah kalau di Mekah. Kalau di Madinah taruh di Khaybar. Kalau dia berada di tengah-tengah kamu, dia menjadi duri. Duri dalam daging. Yang memerintahkan Allah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 5. At-Taubah ayat 1 sampai 5. Cuma kita merasa lebih hebat, lebih lembut, lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu. Enggak, Allah itu tidak diskriminasi sesama hamba Allah. Masih memberi kesempatan. Cuma proporsional. Ini supaya nggak ribut terus. Mestinya Palestina itu dibagi dua. Gaza, Baitul Maqdis sebagai ibu kota Gaza. Anda jangan ganggu. Harus hidup rukun, saling menghargai. Kan sudah 80% itu tanah sudah Anda kuasai. Tinggal 20% kenapa nggak dikasih? Anda orang diikat. Lalu Anda pakai pesawat, ngebom begitu saja. Bagaimana ini? Saya dulu di markas Komando Angkatan Udara, Halim Perdana, bagian Bintal dulu saya. Saya paling tahu diajari. Perang itu pertama itu pakai pesawat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati fal mughira fa atharna bihi. Fa atharna itu jet tempur, beberapa menit dia siap ngebom. Siap ngebom lalu mengeluarkan radiasi supaya tidak terdeteksi dari radar. Itu Quran itu. Fa'atharna bihi naq'a. Bagaimana orang yang diikat, diembargo itu negara, lalu disikat dari atas. Tapi Allah menyampaikan, berhentilah, rukunlah. Kamu bisa begitu, musuhmu juga bisa. Tel Aviv sekarang hancur, berantakan kan? Kamu bisa, musuh juga bisa. Makanya rukun. Kita rukun dengan siapapun. Nahnu abna'ullah, Al-Maidah ayat 18. Kata orang Yahudi, kami anak-anak Allah, wa ahibba'u, kekasih Allah. Tidak mungkin Allah menyakiti dan menyalahkan kami dunia maupun di akhirat. Kami pasti masuk surga. Orang Yahudi. Kalau kamu kelas sekian. Yang terakhir misalnya Ali Imran 181. 181. Ketemu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Kalau kami bohong, Bapak cek di Quran terjemah. Kata orang Yahudi, tega-teganya dia bilang seperti itu. Innallaha, bahwasanya Allah faqir. Fakir itu apa? Ya fakir lah. Allah itu Tuhan kamu aja fakir. Wa nahnu aghniya. Saya coba tuh. La haula wala quwwata. Dah, saya nggak lanjutin, sebenarnya masih ada lagi. Biar masuk kepada hadis. Kemarin sudah nggak baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Baca hadis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis Bukhari 907. Ikuti man. Bismillahirrahmanirrahim. Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullah alan nar. Hadis Bukhari, materi kita 97. Barang siapa yang mungkin kakinya atau ban sepeda motornya atau ban mobilnya terkena debu, kotor, terkena hujan, maka kalau itu dipakai untuk amal ibadah, maka besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu, dan itu nilai syahid. Nilai syahid, dan itu nilainya sedekah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Itu Al-Quran. Surah apa itu? Surah Yasin. Lalu hadis Bukhari 910. Ini sama aja. Tsumma raha falam yufarriq baina tsnain fa shalla ma kutiba lahu tsumma idza kharajal imam ansat ufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Kalau bapak berangkat sholat, kemudian di jalan di masjid sampai pulang tidak nyakitin saudaranya, baik sesama anak bangsa apalagi sama umat Islam, maka insya Allah bapak dari subuh sekarang sampai subuh besok dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wafat dalam keadaan husnul. Kalau Jumat, dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Bukhari 910. Lalu 912. Ini falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nas zadan nida ats-tsalitsa 'ala az-zawra. Jadi adzan di zaman sahabat Utsman itu 3 kali kalau mau Jumatan itu. Ini penjelasannya beda-beda, terserah. Mau adzan sekali, mau adzan 2 kali, mau adzan 3 kali, sudahlah. Innama kana yad'un nas du'aan wa la yu'adzinu ghaira adanin wahid. Ya, terserah. Sekarang lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam muadzin ghaira wahid wa kana ta'dzin yaumal jum'ati hina yajlisul imam yakni alal mimbar 913. Lalu sekarang hadis Bukhari nomor 917 918. Kana, ikuti, kana jid'un yaqumu ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu al-mimbaru sami'na lil jid'i mithla aswatil insyari hatta nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu alaihi. Bapak diingat-ingat, jim zal ain. Ulangi lagi, jim zal ain. Jid. Terserah. Al-jid'u itu batang pohon. Coba bayangkan. Umat Islam itu jangankan manusia, sampai makhluk mati aja dihargai. Al-jid'u. Jadi Nabi dulu punya mimbar Nabi itu tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa, sama-sama bermanfaat untuk mimbar Nabi itu kayak di Madinah itu, tapi nggak apa-apa, sama aja. Nah, yang sekarang dibicarakan kayunya, bagaimana besi, ya termasuklah. Jadi yaqumu ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi dipakai untuk berdiri. Nah, kenapa berdiri? Karena dulu supaya suaranya didengarkan oleh semua. Sekarang sudah ada, jadi boleh pakai apa saja. Boleh pakai mimbar begini, boleh pakai. Falamma wudi'a lahu al-mimbar. Maka setelah diletakkan lahu bagi Nabi al-mimbar, apa mimbar? Mimbar yang dipakai ini karena sudah lama rapuh, diganti.
Sami'na mendengar siapa kami lil jid'i. Jid'i itu nih. Nah, kayu. Batang pohon. Mithla aswatil isyar, dia nangis, merintih seperti suaranya ibu-ibu yang mau melahirkan. Maaf. Jadi khusyuk luar biasa. Jadi itu kedengaran oleh semua sahabat. Mukjizat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan disampaikan oleh para sahabat. Nggak mungkin, Pak. Lu bagaimana nggak mungkin? Mukjizat Nabi yang paling besar, paling tinggi nilainya itu apa? Quran. Jangankan sahabat, kita sampai sekarang bisa menikmati. Betul? Kalau tongkatnya Nabi Musa kan nggak ada sekarang. Nah, kita lanjut. Nazalan Nabi. Nabi melihat ini merintih. Oleh karena itu, kami tadi ambil air wudhu. Lalu melihat itu kan tempat sholat. Jadi kami toleh. Sepertinya dia pingin dipakai untuk sholat sunnah. Habis wudhu. Hatta nazalah. Lalu Nabi turun dari mimbar. Fawadu'a, maka meletakkan siapa Nabi. Yadahu, kepada tangannya Nabi. Alaihi, atas, diletakkan begini. Lalu berhenti nangisnya. Masya Allah. Jadi kita ini harus rukun. Jangankan sama manusia. Sampai dengan makhluk yang mati pun kita damai. Peace kata orang sekarang. Hadis Bukhari nomor berapa? 918. Berapa? 918. Lalu hadis Bukhari 920. Paling lama 10 menit lagi. Paling lama 120. Menurut sahabat Abdullah bin Umar. Karena ikuti. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Nabi itu dulu kalau khutbah berdiri. Nabi itu sehat. Sehat. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya duduk. Lalu orang yang pertama khutbah duduk itu siapa? Mohon maaf, saya jangan disalah paham ya. Sahabat Muawiyah. Siapa? Muawiyah. Karena gendut. Sahabat Muawiyah ini tadinya tidak kaya. Anak dari sahabat Abi Sufyan. Cuma atas izin Allah jadi orang kaya. Bapaknya kaya, anaknya kaya. Karena gendut, gak kuat, lalu duduk. Kalau Nabi, kalau khutbah itu berdiri. Kalau Jumat baru duduk, di antara dua khutbah baru berdiri lagi. Begitu. Bayangkan, Nabi itu luar biasa ya. Lalu sahabat Utsman bin Affan. Itu ketika beliau sudah sepuh. Itu hadis Bukhari 920. Kita lanjutin. Sekarang hadis Bukhari 927. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa kana akhir majlisin jalasahu muta'attifan milhafatan ala mankibaihi qad asra ra'sahu bi isabatin dasimah fahamidallahu wa atana alaihi thumma. Nabi itu pakai surban. Lalu terakhir pengajian Nabi sebelum Nabi wafat, isi pengajiannya beliau menyampaikan begini. Fahamidallahu wa atana alaihi thumma qala ayyuhan nas ilayya fathabu ilaihi thumma qala amma ba'du fa inna hadzal hayya minal ansar yaqilluna wa yaksurun nas. Wahai para sahabat saya, apalagi sahabat Ansor, satu demi satu wafat. Faman waliya syai'am min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastata'a ay yadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan falyaqbal min muhsinihim. Apabila di antara kita sesama umat Islam ada kebaikan, maka tolong diingat-ingat kebaikannya, wa yatajawaz am musiihim, dan tolong lupakan kekurangannya sesama umat. Hadis Bukhari
1927 akhir dari majelis taklimnya Nabi. Nabi itu lalu 930, masih ada sekitar 7 menit. Ja'a rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtub. Saat Nabi khutbah waktu Jumat, di hari Jumat, datanglah seorang. Lalu beliau langsung duduk. Langsung apa? Langsung duduk. Karena langsung duduk ditanya oleh Nabi, "As-shallaita ya fulan?" Wahai sahabat, udah sholat belum? Sudah duduk beliau? Belum. Oleh Nabi disuruh sholat. La kum farka. Ini sebagai dalil. Mohon maaf ya. Tapi diingat-ingat, Bapak lanjutkan apa yang terbiasa di sini. Kami tidak maksud menggurui. Insya Allah sama-sama ahli surga. Ini sebagai dalil. Kalau Bapak sudah duduk, tapi belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jum'ah, Bapak berdiri. Meskipun sudah duduk. Karena orang ini tadi sudah duduk. Itu dalilnya. Lah, apalagi orang yang baru datang. Kenapa Nabi tidak mencontohkan? Bukan Nabi tidak mencontohkan, karena rumah Nabi di sebelahnya. Nabi itu biasa datang kalau sudah azan. Biasanya Nabi justru sholat sunnah di rumah. Selesai, qomat, langsung imami. Ada kalanya Nabi azan sholat sunnah di rumahnya menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baru sholat rakaat menurut sahabat Abdullah bin Umar, baru ngimami. Lihat situasi dan kondisi. Bapak ikuti. Baina kulli adzanain salatun. Ulangi lagi. Baina kulli adzanain salatun. Bapak boleh ditulis Bukhari 624 sampai 627. Ini sebagai dalil bahwa kaidah setiap antara adzan dan iqamah salat wajib, Jumat kan wajib. Antara adzan dan iqamah baina adzanain itu ada salat sunnah 2 rakaat. Bukhari. Jadi mulai dari sekarang Bapak mau salat itu sunnah silakan. Bapak tidak salat sunnah silakan. Lihat situasi dan kondisi. Semua ada dalilnya. Dah, Bukhari ya. Sudah duduk Pak, itu baru datang sholat sunnah. Kalau siang sudah duduk, sholat sunnah. Tapi terserah masing-masing loh ya. Terserah kalau udah begitu yang bijaksana pengurusnya. Dan yang bijaksana kita sendiri. Biar pengurus bijaksana bagaimanapun, kalau hati kita nggak luas, kita sering berantem sesama umat Islam. Bukhari 931, 1166. Itu bukan khusus. Fathul Bari juz 2 halaman 518. Bukan khusus Nabi. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dakhala wa Marwan waktu itu pejabat sedang yaktub. Fa shalla rak'atain. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri datang salat sunnah 2 rakaat. Pejabat lagi khutbah. Fa'arada maka bermaksud harasu Marwan, penjaganya Marwan suruh duduk. Bos lagi khutbah, Anda duduk. Bos lagi khutbah. Fa'arada harasu Marwan ayyamna'u. Fa'aba, tidak mau. Siapa? Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Fa'aba hatta sampai beliau sholat 2 rakaat sebelum Jum'ah. Tsumma qala ma kuntu li'adahuma. Saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat Jum'ah. Ba'da'an sami'tu, setelah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, ya'muru bihima. Nabi memerintah 2 rakaat sebelum sholat Jum'ah. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain muttafaqun alaih. Tapi jangan lama-lama salatnya. Jadi idza ja'a ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka rak'atain wal yatajawwaz fihima. Jadi
Dah, ini sampai di sini dulu ya. Sebenarnya masih ada sekitar 5 menit, tapi kami cukupkan sampai di sini. Pekan depan, bulan depan, ini doa. Karena ada yang berpendapat, apalagi di Mekah, di Madinah, jangan sekali-sekali berdoa membelakangi Ka'bah. Bisa ditangkap sama polisi, mohon maaf, sama askar. Sebenarnya bagaimana? Nabi mempraktekkan bagaimana? Kalau menurut Bukhari bagaimana? Apakah Nabi pernah berdoa membelakangi Ka'bah? Ataukah Nabi hanya berdoa selalu menghadap ke Ka'bah? Insya Allah bulan depan. Dan perbedaan-perbedaan yang lain termasuk sholat qadha. Bagaimana contoh dari Nabi dan bagaimana contoh dari sahabat, bagaimana penjelasan menurut kitab Bukhari. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.